Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana prinsip kerja dari solar cell sehingga solar cell dapat mengkonversikan solar energi matahari menjadi energi listrik. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana prinsip kerja dari tipe semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Nah, yang sekarang dalam video ini kita akan membahas PN junction, kemudian dioda atau diode, dan kemudian solar cell. Oke, kita langsung saja. Pertama, sebelum kita membahas PN junction, kita perlu membahas sedikit tentang bagaimana pembawa muatan atau charge carrier itu berpindah. Ada dua fenomena utama yang menyebabkan charge carrier itu, baik elektrons atau hole, itu berpindah. Pertama karena diffusion, itu karena adanya perbedaan konsentrasi dari pembawa muatan tersebut. Yang kedua adalah karena drift. Drift itu karena adanya medan listrik. Apa bedanya? Perhatikan, gambar ini menunjukkan proses difusi. Misal begini, ini ada sebuah semikonduktor, kemudian di bagian kirinya banyak sekali elektron. Bagian kanannya kosong, hampir kosong lah. Artinya di sini konsentrasi elektron banyak, tinggi. Di sini konsentrasi elektronnya kecil, rendah. Secara alami, konsentrasi yang tinggi akan apapun itu akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Begitu pula elektron. Elektron di sini akan secara natural akan ingin pindah ke tempat yang lebih kosong gitu ya, yang lebih rendah konsentrasinya. Nah, ini yang dinamakan dengan difusi. Yang kedua adalah karena drift. Drift itu karena medan listrik. Misal saya punya muatan positif di sini dan muatan negatif di sini. Kalau kita lihat di sini, maka kedua muatan ini akan saling tarik-menarik gitu ya. Dia berpindah akhirnya karena ada gaya tarik ini, maka dia akan berusaha pindah untuk saling mendekat. Kalau muatannya sama, positif sama positif atau negatif sama negatif, maka mereka akan bergerak saling menjauhi karena memang gayanya tolak-menolak antara kedua ini. Nah, kedua fenomena ini, baik drift dan diffusion, itu terjadi pada tipe P dan pada PN junction. Makanya saya tadi barusan membahas ini dulu. Mari kita lihat kalau misalnya tipe P sama tipe N itu disambungkan seperti ini. Kita tahu bahwa pembawa muatan atau majority charge carrier di tipe P adalah holes atau positif, sedangkan di tipe N dia elektron atau muatan negatif. Awalnya kalau kita sambungkan seperti ini, maka kita tahu konsentrasi si holes di sini kan tinggi, tapi konsentrasi holes di sini kan rendah karena di sini banyaknya negatif. Sebaliknya, konsentrasi elektrons di sini tinggi, sedangkan konsentrasi elektron di sini rendah. Akibatnya apa? Mereka ingin pindah ke masing-masing lawan tempatnya nih. Si holes pengen pindah ke sini, si elektron pengen pindah ke sini juga. Akhirnya kita lihat di gambar selanjutnya. Si positif akan akan berpindah ke material tipe N. Tapi sama juga, yang elektron juga pindah ke sini. Akibatnya apa? Jadi ada semacam pertukaran di antara sambungan ini, di antara sambungan di junction ini. Jadi ada negatif yang ke sana, ada positif yang ke sana. Tapi tidak bisa semua elektron itu pindah ke lawannya gitu, atau holes atau positif itu pindah ke tipe P gitu. Tidak bisa ya elektron itu semuanya pindah ke sini. Kenapa? Karena begitu ada elektron yang di sini dan holes yang di sini, maka dia juga membuat medan listrik yang menahan pergerakan difusi. Kenapa? Kita lihat di sini. Muatan positif itu ingin bergerak ke sana. Ya kan? Ini positif, ini negatif, sangat gayanya cukup besar gitu ke sana. Tapi begitu sampai di sini, dia terbatasi oleh muatan positif lagi. Yang akibatnya apa? Akibatnya dia menolak muatan positif yang bergerak ke sana. Begitu juga muatan negatif. Muatan negatif ingin bergerak ke sana, di sini bisa lewat karena dia memang positif, tapi di sini pada saat sampai sini lagi dia sudah ada muatan negatif sehingga dia tertahan untuk bergerak. Nah, peristiwa ini menyebabkan adanya depletion layer.
Oke. Nah, pada saat kita membuat di sini, pada saat depletion layer ini terbentuk, maka udah tidak ada pergerakan. Gitu. Akibatnya dia ya terjadi seperti ini, ada PN junction, ada P-type di sini, ada N-type di sini, dan ada depletion layer ini. Dan inilah depletion layer inilah kunci dari teknologi semikonduktor yang ada sekarang. Nah, paling simpel PN junction ini digunakan sebagai dioda. Nah, kalau kita lihat, misal begini ya, PN junction ini saya taruh di sini. Kemudian saya kasih tegangan, kasih baterai lah di sini. Jadi kutub positif itu dia ke sini, kutub negatif itu dia ke sini. Kutub positif akan bertemu dengan holes, ya kan? Holes itu muatannya positif. Akibatnya dia terdorong ke sana. Begitu juga ini kutub negatif ketemu dengan elektrons. Si elektron-elektron itu akan terdorong ke sana. Akibatnya kalau dia bisa mengalahkan hambatan dari depletion layer ini, maka dia akan ada arus mengalir. Oke. Nah, sebaliknya ini namanya forward bias atau maju atau arus maju gitu ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya gimana? Kalau saya taruh kutub negatif ke tipe P dan kutub positif itu ke tipe N, kita lihat bahwa ini negatif ketemu dengan holes yang positif. Artinya holes ini akan tertarik ke sana. Sedangkan elektron juga tertarik ke sini karena di sini positif. Akibatnya apa? Di depletion layernya tambah besar. Akibatnya arus tidak bisa mengalir. Nah, inilah mengapa dioda dapat mengarahkan arus. Oke, ini dioda. Bagaimana dengan solar cell? Kalau solar cell, ini ada beberapa gambar. Saya buat proses seperti ini. Dalam kegelapan, misal tidak mendapatkan sinar matahari, maka bentuknya seperti ini. Saya buat tipe P dan tipe N seperti ini. Tidak ada saya simplifikasi seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya di sini banyak holes, di sini juga banyak elektron banyak sekali, tapi ada sedikit lah minoritasnya kan elektron di sini ya, dan di sini juga ada minoritas holes. Tapi majoritinya ya P-type itu holes, N-type itu elektron. Nah, pada dalam keadaan tidak menerima cahaya, dia bentuknya seperti ini dan tidak ada arus mengalir, tidak ada tegangan, tidak ada perbedaan potensial antara ini dan ini karena kedua-duanya netral. Nah, bagaimana pada saat ia menerima cahaya? Nah, pada saat solar cell itu menerima cahaya, maka si semikonduktor baik di tipe P dan tipe N itu akan mengeksitasi elektron. Jadi muncullah baru elektron-elektron baru dan holes baru di masing-masing tipe semikonduktor. Jumlahnya sama yang dihasilkan. Karena memang begitu tereksitasi elektron, maka secara otomatis holes juga terbuat gitu ya. Karena begitu elektron meloncat dari pita valensi ke pita konduksi, maka di pita valensinya akan terdapat holes. Begitulah kedua-duanya. Nah, ini banyak sekali muatan-muatan baruan. Nah, yang jelas di sini terjadi perubahan muatan. Kalau untuk simplifikasi, maka kita akan tinjau dulu elektron saja ya. Jadi saya buat yang holesnya kita buang. Kita buang dulu untuk simplifikasi aja, untuk mensimpelkan. Maka di tipe P ini akan terbentuk banyak elektron baru dan di sini juga banyak terbentuk elektron baru. Tapi di tipe P ini munculnya elektron-elektron yang baru ini terasa signifikan. Kenapa? Karena awalnya di tipe P ini majority charge carrier-nya, pembawa muatan mayoritasnya adalah holes. Jadi begitu muncul elektron-elektron baru yang cukup banyak, dia jadi sangat signifikan. Sedangkan di tipe N itu memang dari awalnya pembawa muatannya sudah elektron, sehingga kemunculan elektron-elektron baru ini menjadi tidak signifikan dan dapat diabaikan. Nah, untuk simplifikasi lebih lanjut, saya akan coba hilangkan elektron-elektron yang ada di sini. Nah, seperti ini. Akibatnya apa? Yang kita bisa lihat adalah perubahan yang signifikan di elektron di tipe P. Oke. Nah, ini baru elektron saja. Dengan simplifikasi yang sama, misal kita tinjau hanya
positif charge-nya saja ya, hanya holes-nya saja, maka dia akan menjadi seperti ini. Ada yang baru nih, ada elektron-elektron baru yang signifikan muncul di tipe P, dan ada banyak holes baru yang ada di tipe N, sehingga dia menjadi tidak netral lagi gitu ya. Akibatnya apa? Begitu selama ada cahaya yang mengenai solar cell, maka dia akan selalu terbentuk elektron-elektron dan holes yang baru. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari sini, maka akan terjadilah pergerakan elektron dari sini ke sini, atau arus dari positif ke, atau tegangan ya. Kalau memang di sini ada hambatan ya jadi arus, ada beban jadi arus. Tapi kalau misalnya hanya untuk short circuit ya terjadinya tegangan gitu ya. Nah, itulah mengapa solar cell dapat menghasilkan listrik. Nah, perbedaan potensial di antara P-type dan N-type ini dapat kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik untuk keperluan sehari-hari. Nah, begitulah kira-kira secara sederhana penjelasan dari prinsip kerja solar cell. Oke, demikian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.